Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raiful Abdurrahim dari kelas TK3A dengan NIM 0903 058242 8082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya. Baiklah, di sini ada codingan, saya akan menjelaskannya. Nah, di bagian ini yaitu digunakan untuk menghitung numerik atau NumPy dan mengelola data table atau pandas, dan yang terakhir membuat grafik atau matplotlib. Dan selanjutnya yang codingan bagian ini fungsinya yaitu mengambil dataset kanker payudara, membagi data menjadi train dan set, menstandarkan fitur agar lebih rapi, dan menghitung metrik evaluasi atau akurasi F1 score confusion matrix. Sedangkan di bagian ini digunakan untuk membuat model neural network atau NN, mengatur cara training dan optimasi, mengubah data menjadi tensor, dan memproses data dalam batch menggunakan data loader. Baiklah, selanjutnya di bagian ini menampilkan ringkasan statistik untuk 5 kolom pertama pada data frame. Selanjutnya bagian ini hanya untuk memberi tampilan rapi di output. Dan bagian ini itu untuk X fitur atau faktor data, dan Y itu label. Tahu 0 sama dengan malignan, 1 sama dengan benign. Bagian ini yaitu untuk membuat tabel data lengkap dengan nama fitur dan kolom target. Selanjutnya di bagian codingan ini menampilkan jumlah fitur atau kolom dan jumlah sampel atau baris. Selanjutnya di bagian codingan ini menampilkan jumlah data, yaitu berlabel 0 malignan, berlabel 1 benign. Nah, selanjutnya pada bagian codingan selanjutnya. Di bagian ini hanya untuk memberi tampilan output yang rapi. Dan selanjutnya, nah, ini berfungsi 80% data untuk training, 20% untuk testing, dan
TV sama dengan Y memastikan distribusi label tetap seimbang. Pada bagian codingan ini menunjukkan berapa sampel yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Dan selanjutnya pada codingan ini fungsinya menstandarkan data atau main 0 standar deviasi 1 agar model neural network lebih stabil dan akurat. Selanjutnya pada bagian codingan ini fungsinya yaitu semua data diubah ke format tensor karena PyTorch hanya bekerja dengan tensor. Dan selanjutnya pada codingan ini digunakan tensor dataset menggabungkan fitur dan label, dan data loader membagi data menjadi batch 32 dan mengacaknya saat training. Pada codingan yang ini fungsinya yaitu memberitahu bahwa seluruh proses pemrosesan sudah sukses. Baiklah, selanjutnya pada codingan ini fungsinya hanya untuk tampilan output. Selanjutnya pada codingan ini berfungsi mendefinisikan model neural network untuk klasifikasi biner atau 0 atau 1. Dan bagian ini yaitu fungsinya yaitu ada dua, yaitu 4 layer fully connect atau dense layer dan dropout 30% agar mengurangi overfitting. Dan bagian codingan ini berfungsi yaitu ReLU untuk aktivasi di hidden layer dan sigmoid untuk output karena klasifikasi biner 0 sampai 1. Selanjutnya pada bagian codingan ini menjelaskan bagaimana data mengalir dari layer pertama sampai output. Selanjutnya pada bagian codingan ini yaitu berfungsi menentukan jumlah input sesuai jumlah fitur dataset. Nah, selanjutnya pada codingan ini berfungsi menampilkan struktur model dan total parameter, bobot, dan bias yang akan dipelajari. Baiklah, selanjutnya pada codingan ini
berfungsi, yaitu Bessel loss cocok untuk kualifikasi winner, sedangkan Adam optimizer untuk memperbarui bobot model. Dan selanjutnya pada bagian ini berfungsi untuk menyimpan perkembangan hasil training tiap epoch. Dan bagian ini yaitu berfungsi 20% data training dipakai untuk validasi. Proses training tiap epoch dalam loop for epoch itu forward pass, model membuat prediksi hitung loss. Backward pass, update bobot, hitung akurasi, simpan nilai loss dan akurasi training dan validasi. Setiap 10 epoch hasil ditampilkan. Baiklah, selanjutnya bagian test outputs menggunakan model X test sensor berfungsi menghitung test loss, tes akurasi, classification report, confusion matrix, dan F1 score. Visualisasi hasil membuat grafik, yaitu berkembang akurasi selama training, perkembangan loss selama training, visualisasi confusion matrix. Jadi kesimpulannya itu nilai akurasi akhir, nilai F1 score, dan interpretasi performa model. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada project UAS kecerdasan buatan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.